Semua berawal dari DPR. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Bubarkan saja sampai mewah. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer. Pada tahun 98 telah terjadi demo yang sangat luar biasa. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, permasalahan ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung oleh kekuatan barat seperti Amerika Serikat. Aksi demonstrasi biasanya dilatar belakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Aksi demonstrasi merupakan bentuk pernyataan sikap, pendapat, dan opini yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dilakukan untuk mengapresiasi suatu maksud atau tujuan tertentu. Tragedi Trisakti terjadi di Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia pada tanggal 12 Mei 1998. Sebuah demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Namun pada zaman kepemimpinan Soeharto, peran aparat yang menjadi benteng dalam kerusuhan 98 telah melakukan sebuah tindakan yang sangat brutal terhadap demonstran. Kejadian apa yang memicu para mahasiswa menjadi brutal? Karena ada mahasiswa Trisakti yang tertembak pihak keamanan. Lagi dan lagi pendemo telah dibenturkan dengan pihak keamanan. Katanya pihak keamanan pun melakukan itu karena adanya tindakan represif dari pendemo. Namun dalam kerusuhan yang tak terkendali seperti itu, kita semua bisa melakukan berbagai macam tudingan. Yang jelas, suatu saat nanti orang yang berniat jahat dan berniat menghancurkan, dia akan hancur dengan sendiri. Demonstrasi tersebut menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto dan juga merupakan bentuk protes terhadap krisis ekonomi dan korupsi yang melanda Indonesia saat itu. Tuntutan reformasi. Mahasiswa Trisakti bersama dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lain turun ke jalan menuntut perubahan politik dan ekonomi, termasuk lengsernya Soeharto dari jabatan presiden. Krisis moneter. Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis moneter yang parah, yang diperparah dengan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aksi damai. Aksi mahasiswa pada awalnya merupakan aksi damai, namun berubah menjadi bentrokan ketika aparat keamanan bertindak represif dengan menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. Selanjutnya, korban jiwa. Akibat penembakan tersebut, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hapidin Royan, dan Hendriawan Si. Selanjutnya, tuntutan penyelesaian. Tragedi Trisakti menjadi salah satu pemicu gerakan reformasi yang akhirnya berhasil menumbangkan rezim Soeharto. Namun, kasus penembakan tersebut hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Namun, kejadian itu kembali terjadi dimulai pada 25 Agustus tahun 2025. Unjuk rasa pada Agustus tahun 2025 dipicu oleh usulan tunjangan perumahan baru untuk anggota parlemen, yaitu DPR. Tunjangan yang diusulkan sebesar 50 juta per bulan, 10 kali lipat dari upah minimum DKI Jakarta. Ditambah dengan tunjangan makanan, transportasi, dan gaji pokok yang sudah ada. Dan semua itu memicu kemarahan masyarakat.
Di saat masyarakat sudah terheran-heran dengan kabar berita yang mereka lihat, ditambah kondisi sangat sulit mencari pekerjaan, masyarakat disuguhkan aksi berjoget para anggota DPR setelah selesai rapat tahunan. Namun ada salah satu klarifikasi bahwa aksi yang dilakukan oleh anggota DPR itu hanya bentuk refresh setelah selesai rapat tahunan. Jujur, saya pribadi tidak menerima aksi tersebut. Jika memang ingin melakukan hal seperti itu, lakukanlah di luar gedung dan lepas seragam kerja kalian. Itu akan lebih baik dan tidak akan memicu kemarahan rakyat. Mungkin kalau misalkan saya harus membuat pernyataan ulang sebuah kalimat dari orang-orang cerdas zaman dulu, saya akan mengulang kembali kalimat itu. Sebuah kelompok maupun organisasi jika dipimpin atau diwakilkan oleh orang-orang yang tidak layak, percaya atau tidak, kelompok itu akan salah jalan. Apalagi ini sebuah bangsa. Thank you.